Jenis pajak yang pertama adalah pajak spesifik. Pajak spesifik adalah pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Karena setelah dikenakan pajak, produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Untuk menghitung beban pajak yang ditanggung konsumen adalah dengan cara harga keseimbangan setelah pajak dikurangi dengan harga keseimbangan sebelum pajak, yaitu dengan cara menghitung harga setelah pajak dan juga harga keseimbangan sebelum pajak. Kemudian ada beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Nah, cara menghitung beban pajak yang ditanggung oleh produsen ada dengan cara mencari selisih antara pajak per unit dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pajak per unit tadi dikurangi atau dicari selisihnya dengan juga pajak konsumen yang tadi sudah dicari. Besarnya pajak per unit dikurangi pajak yang ditanggung oleh konsumen, nah itu akan menjadi beban pajak ditanggung oleh produsen. Selanjutnya ada jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Cara mencarinya adalah dengan cara besar pajak per unit dikalikan dengan jumlah barang yang terjual setelah pajak, atau ditambahkan dengan QE. T besar itu melambangkan jumlah pajak yang diterima pemerintah, T kecil melambangkan jumlah pajak per unit, dan juga QE melambangkan jumlah unit yang terjual setelah dikenakan pajak. Lalu kemudian ada contoh soal. Contoh soal nomor 1, diketahui suatu produk tunjukkan fungsi penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q dan fungsi permintaan P sama dengan 15 dikurang Q. Produk tersebut dikenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Lalu poin A, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sudah pajak. Poin B, berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah. Poin C, berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Nah, tadi sudah ada soal mengenai penawaran. Jika fungsi penawaran sebelum pajak P sama dengan 3 plus 0,5 Q atau Q sama dengan min 6 plus 2P. Q sama dengan min 6 plus 2P ini sama dengan P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Lalu kita bisa menata ini. Karena kita ingin Q ini menjadi 1 versi 0,5, maka semuanya dikalikan dengan 2. Kemudian karena Q-nya kita ingin cari angka yang pindah ruas adalah 3 kali 2, 6 ini masuk ke depan menjadi negatif 6 atau min 6. Nah, min 6 kemudian P nya 1, maka P kali 1 kali menjadi P kali 1 menjadi 2P. Min 6 plus 2P Q sama dengan min 6 plus 2P. Nah, pertama setelah pajak ini adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q ditambah P. P ini adalah jumlah atau besarnya pajak yang dikenakan terhadap suatu unit barang. Nah, P-nya ini adalah 3. Jadi 3 ditambah 3 adalah 6 ditambah 0,5 Q atau Q sama dengan min 12 plus 2P. Nah, semua pekat ini dipangkatkan 2. Nah, 6 kali 2 ini 12. Jadi negatif 12 atau min 12. Selanjutnya persamaan penerimaan tetap. Baik setelah barang dikenakan pajak maupun barang sebelum dikenakan pajak, ini tidak akan mengaruhi jumlah barang atau permintaan. Nah, ini sehingga kisaran min 15 min P. Baru apakah jumlah barang sebelum keseimbangan sebelum pajak dan keseimbangan pasar setelah pajak, maka sama kita akan menghitung keseimbangan pasar sebelum pajak. Keseimbangan pasar ini akan dicapai ketika QD sama dengan QS atau jumlah permintaan sama dengan jumlah barang yang tersedia. Nah, QD 15 min P, sedangkan QS adalah, nah ini adalah QS sebelum pajak adalah 6 plus 2P yang tadi dari penawaran sebelum pajak. Diperoleh dengan cara 3P dari mana? Dari 2P nya pindah ruas ke depan jadi 5P, jadi 3P
Lalu min 15 pindah pajak menjadi negatif 15, jadi min 21. Min 21 dibagi min 3 adalah 7P. Jadi P-nya adalah positif 7. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak adalah 7. Lalu kita mencari jumlah barang sebelum dikenakan pajak. Nah, kita ambil dari satu persamaan, jadi 15 min P. Apakah boleh mengambil dari persamaan D min 16 P? Itu juga sebenarnya boleh. Itu kalian bisa hasilnya tetap sama, jadi tinggal dipilih hasil yang mana. 15 min P. P-nya sudah diketahui itu 7. 15 kurangi 7 ada diperoleh 8. Jadi jumlah barang sebelum pajak setelah keseimbangannya adalah 8. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak adalah diperoleh 8 dan ada di 7. Selanjutnya ada keseimbangan pasar setelah pajak. Keseimbangan pasar setelah pajak ini adalah KID min kias. Ini KID aksen dan juga kias aksen. Ini adalah setelah dikenakan pajak. KID adalah sama 15 min P. Kemudian untuk penawaran sudah pajak adalah min 12 plus 2P. Jadi 3P ini dikurangi dari 2P, pindah ruas ke depan. Ini min P. Ini 15 dikurangi min 12 jadi min 27. Min 27 dibagi 3 adalah hasil 9. PS aksen sama dengan 9. Setelah itu kita mencari jumlah barang sesudah dikenakan pajak. Itu dari persamaan 15 min P. 15 min P. P-nya sudah diketahui 9. 15 kali 9 maka hasilnya 6. Ya, jumlah keseimbangan barang sudah dikenakan pajak. Jadi keseimbangan pasarnya setelah pajak ya kan. Udah 6 ini ada harganya. Dan 9 adalah jumlah barangnya. Selanjutnya akan kita menggambar kurva dari hasil yang sudah dikenakan pajak dan juga sebelum dikenakan pajak. Berikut adalah kurva keseimbangan pasar sebelum dan sudah pajak yang dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya itu adalah pajak proporsional. Apa sih pajak proporsional itu? Jadi, pajak proporsional adalah pajak nilai tunggal di mana semua nilai pendapatannya itu tidak mempertimbangkan kriteria ataupun lembaran lain. Jadi, tarif pajak proporsional itu akan tetap terlepas dari jenis pendapatannya ataupun jabatan wajib pajaknya. Kita lanjut aja ke contoh soalnya. Jadi di sini ada PD-nya itu ada 36 min P dan PS-nya itu adalah 2Q plus 6. Lalu T atau pajaknya itu adalah 20%. Yang ditanya, tentukan harga dan kuantitas sebelum dan setelah pajak, lalu tarif pajak yang dibayarkan oleh konsumen, produsen, dan pemerintah, serta gambarkan kurvanya. Jadi pembahasan soalnya adalah diketahui PD-nya tadi kan 36 min Q. Nah, jika Q-nya 0, maka P-nya 36. Dan jika P-nya 0, maka Q-nya 36. Lalu, PS-nya juga begitu. Jika Q-nya 0, maka P-nya 6. Jika P-nya 0, maka Q-nya min 3. Lalu, kita mencari E. Apa sih rumus E? Rumus E itu adalah PD sama dengan PS. Di mana tadi PD-nya itu adalah 36 min Q, dan PS-nya itu adalah 2Q plus 6. Lalu, min Q, tadi 2Q ini pindah ruas ke kiri menjadi min 2Q, sama dengan 6. 36-nya pindah ruas menjadi min 36, maka akan menghasilkan min 3Q sama dengan min 30. Maka akan ketemu QE-nya itu adalah 10, dan PE-nya itu adalah 26.
Lalu kita mencari PS aksen. Apa sih rumus PS aksen? Rumus PS aksen adalah PS ditambah dengan T. Nah, kita masukin aja tadi PS itu kan 2Q tambah 6. Ditambah T. T itu adalah pajak. Pajak tadi kan 20%. 20% P. Nah, PS aksennya tadi itu kita anggap 1 atau kita anggap P. Lalu, nanti yang 20% tadi itu kan kayak ibaratnya 1/5 P kan? Nah, 1/5 P ini kita ubah ke kiri menjadi min 1/5 P. Sama dengan 2Q ditambah 6. Maka akan menghasilkan 4/5 P sama dengan 2Q ditambah 6. Lalu, P sama dengan 2 dikali dengan 5/4Q ditambah 6 dikali dengan 5/4. Maka PS aksennya itu akan ketemu 5/2Q ditambah dengan 15/2. Jika Q-nya 0, maka P-nya 15/2 atau 7,5. Jika P-nya 0, maka Q-nya min 3. Lalu kita akan mencari E aksen. Apa sih rumus E aksen? Jadi E aksen ini rumusnya adalah PD sama dengan PS aksen. PD-nya tadi 36 min Q sama dengan 5/2Q ditambah dengan 15/2. Maka min Q, lalu 5/2Q ini pindah ruas ke kiri menjadi min 5/2Q sama dengan 15/2 min 36. Maka akan menghasilkan min 7/2Q sama dengan min 57/2. Maka Q-nya adalah min 57/2 dikali dengan 2 per min 7. Maka Q-nya itu adalah 57/7. Atau kita bisa kecilkan, hasilnya itu adalah 8,14. Jadi QE aksennya itu adalah 8,14 dan PE aksennya itu adalah 27,86. Maka pertanyaan A tadi, harga dan kuantitas barang sebelum dan setelah pajak adalah harga sebelum pajak itu adalah 26 dan kuantitasnya itu adalah 10, sedangkan setelah pajaknya itu harganya 27,86 dan kuantitasnya itu adalah 8,14. Lalu kita ke soal selanjutnya. T-nya tadi kan 20%. Lalu kita akan kalikan dengan P aksen. P aksen tadi kan 27,86. Maka akan ketemu T atau pajaknya itu adalah 5,57. Lalu kita akan menjawab soal berikutnya, yaitu pertama TK. Apa sih TK? Jadi TK itu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen. Rumusnya itu adalah PE aksen dikurang dengan PE. Di mana PE aksennya itu adalah 27,86 dikurang dengan 26, maka akan menghasilkan 1,86. Lalu, kita akan mencari TP. Apa sih TP? TP itu adalah pajak yang dibayarkan oleh produsen. Rumusnya itu adalah T dikurang dengan TK. T-nya tadi 5,57 dikurang dengan TK-nya tadi 1,86, maka akan menghasilkan 3,71. Lalu, T besar. T besar ini adalah pajak yang dibayarkan oleh pemerintah. Rumusnya itu adalah T kecil dikali dengan QE aksen. T kecil tadi 5,57 dikali dengan 8,14, maka akan menghasilkan 45,33. Nah, kita akan cek nih apakah jawabannya itu benar atau salah. Gimana caranya? Caranya adalah mengkalikan hasil TK dan TP tadi dengan QE aksen juga. Jadi 1,86 dikali dengan 8,14, maka akan menghasilkan 15,14. Nah, TP-nya juga begitu. 3,71 dikali dengan 8,14, maka akan menghasilkan 30,19. Dimana jika kedua ini dijumlahkan, maka seharusnya itu akan sama dengan T besar ini, atau pajak yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kita bisa lihat di sini, jika dijumlahkan hasilnya 45,33, di mana hasil ini sama dengan pajak yang dibayarkan oleh pemerintah. Berarti perhitungan ini adalah benar. Lalu kita masuk ke gambar grafiknya. Jadi kita masukin aja ke titik-titik tadi ke grafik ini. Di sini ada QE aksen, ada QE, ada PE aksen, ada PE, ada PS aksen, ada PS, ada
PD, dan di sini ada titik E aksen, dan di sini ada titik E. Oke, segitu dulu untuk materi pajak profesional. Semoga kalian mengerti ya. Lalu untuk materi yang terakhir, kita akan membahas pajak maksimal. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya, yaitu PD sama dengan 30 min Q dan PS-nya itu adalah Q ditambah 6. Pertanyaannya itu adalah berapakah pajak maksimalnya dan gambarkan grafiknya. Jadi kita langsung ke pembahasan soalnya. Jika PD-nya itu tadi 30 min Q dan Q-nya itu adalah 0, maka P-nya itu adalah 30. Dan jika P-nya itu adalah 0, maka Q-nya itu adalah 30. Lalu kita juga melakukan hal tersebut dengan PS-nya tadi. Jika Q-nya 0, maka P-nya 6. Dan jika P-nya 0, maka Q-nya min 6. Lalu, E itu adalah rumusnya PD sama dengan PS, di mana PD-nya itu 30 min Q sama dengan Q tambah 6. Min Q, Q-nya pindah ke kiri menjadi min Q juga, sama dengan 6 pindah ruang menjadi min 30. Maka min 2Q sama dengan min 24. Maka QE-nya itu adalah 12 dan PE-nya itu adalah 28. Lalu, kita mencari PS aksen. PS aksen itu adalah rumusnya PS ditambah T. Tetapi untuk soal ini, kita mencari T-nya. Jadi, kita masukkan PS-nya yaitu Q ditambah 6 ditambah T. Nah, kita kan bingung nih, T-nya berapa tuh gitu kan. Lalu kita masuk ke cara selanjutnya, ke sini dulu. E aksen sama dengan PD sama dengan PS aksen. PD-nya tadi 30 min Q sama dengan Q tambah 6 tambah T. Maka T-nya itu adalah min Q ditambah 30 min 6. Maka T-nya itu adalah persamaannya min 2Q ditambah 24. Lalu untuk mencari berapa jumlah Q ini, kita pakai cara yang ini. T besar sama dengan T dikali dengan QE aksen. T-nya tadi min 2Q tambah 24 dikali dengan Q. Lalu akan menghasilkan min 2Q kuadrat ditambah 24Q. Lalu kita akan menurunkan T ini menjadi T aksen. T aksennya itu adalah min 4Q ditambah 24. Maka ini kita pindah ruas menjadi min 4Q sama dengan min 24. Lalu kita akan menemukan QE aksennya itu adalah 6 dan P aksennya itu adalah 24. Lalu yang 6 ini kita masukkan ke sini. Tadi kan T-nya itu min 2Q ditambah 24. Nah, Q-nya itu kita masukkan 6. Berarti menjadi min 2 dikali dengan 6 ditambah 24. Maka T-nya ini kita sudah menemukan adalah 12. Jadi pajak maksimalnya itu adalah 12. Lalu kita akan masukkan kembali ke PS aksennya tadi. Tadi kan PS aksennya itu kan Q ditambah 6 ditambah T. Maka kita masukkan T-nya itu adalah 12. Maka PS aksennya itu adalah Q ditambah 18. Dan jika Q-nya itu adalah 0, maka P-nya itu 18. Jika P-nya 0 sama dengan maka Q-nya itu adalah min 18. Lalu kita masukkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tekad atau pajak yang diberikan oleh konsumen. Rumusnya itu adalah P aksen dikurang dengan PE. P aksen tadi 24 dikurang dengan PE itu 18, maka akan menghasilkan 6. Lalu, TP atau pajak yang diberikan oleh produsen. Rumusnya itu adalah T dikurang dengan TK. T-nya tadi kan 12, dikurang sama TK-nya itu adalah 6, maka akan menghasilkan 6. Nah, lalu T besar atau pajak yang diberikan oleh pemerintah, rumusnya itu adalah T kecil dikali dengan QE aksen. T kecil tadi 12 dikali dengan QE aksen itu ada 6, maka akan menghasilkan 72. Kita cek nih apakah jawabannya betul atau tidak. Kita harus mengkalikan TK dengan TP-nya tadi dengan QE aksen. 6 dikali dengan 6 maka akan menghasilkan 36, dan 6 dikalikan 6 maka akan menghasilkan 36. Dan kedua ini harus dijumlahkan. Nah,
Jika dijumlahkan maka akan menghasilkan 72. Berarti cara ini tuh benar gitu. Lalu kita akan menggambarkan ke grafiknya. Grafiknya seperti ini. Jadi di sini ada PE aksen, ada PE, di sini ada QE aksen, ada QE, ada PD, ada PS, ada PS aksen, C aksen, dan di sini ada E. Seperti ini kurang lebih. Lalu segitu aja pembahasan untuk materi pajak kali ini. Semoga penjelasan saya dengan rekan saya bisa dipahami dengan baik dan kalian dapat mengerti untuk materi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.